Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tirwanawati dengan NIM 40230070 dari kelas Perbankan Syariah AB. Di sini saya akan membuat video mengenai analisis regresi data panel menggunakan FEM, di mana saya memiliki studi kasus, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh bobo CKPN terhadap ROA dan pada Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalah, dan Bank Bank Syariah, yang dimana ini menggunakan periode 2020 sampai 2024 kuartal 3. Jadi untuk mengetahui pengaruhnya itu metode yang dipilih yaitu regresi data panel. Di sini saya akan menggunakan data ini. Kita akan mengcopy terlebih dahulu ya datanya, copy. Kemudian setelah itu kita buka untuk views-nya. Oke, satu saja ya. Di sini kita bisa untuk create a new views-nya ini. Kemudian datanya kita menggunakan balance panel. Kemudian untuk frekuensinya pakai quarterly. Untuk start date 2020 sampai dengan 2024 ya, kuartal 3. Nah, untuk number cross sectionnya itu ada berapa? Jadi ada 3, yaitu yang sudah disebutkan tadi. Kita menggunakan 3 bank. Maaf. Kita menggunakan 3 bank, yaitu kemudian ada Maybank, kemudian Muamalah, dan juga Bank Mega Syariah. Kita oke. Nah, dari itu semua tadi kita bisa masukkan datanya di sini, yaitu pakai empty group. Kita geser sini biar lebih jelas. Di ini kita scroll ke atas, nggak bisa. Ini taruh di sini ya. Dan kontrol paste. Nah, setelah data di sini sudah, kemudian kita akan melakukan pengujian apa? Nah, kita akan melihat di sini. Nah, untuk langkah pengujian itu ya, yang pertama itu ya, yang paling pasti itu pengujian deskriptif, kemudian pengujian multikolinealitas, kemudian ada kita mencari model yaitu common effect, kemudian fixed effect, dan juga random effect. Nah, dalam model-model tersebut nanti kita akan melakukan uji seperti uji LM, uji Chow, uji Asman, dan lain sebagainya. Ini kita bisa untuk efisien tadi ya. Terlanjut ke pengujian deskriptif, yaitu deskriptif task common sample. Ini kita sudah memperoleh untuk pengujian deskriptif kita freeze name. Satu deskriptif kita oke. Kita X. Kemudian pengujian 2 kita bisa langsung di view covariance analysis. Kita pencet correlation, covariance kita hilangkan, layoutnya kita pakai single table. Oke, ini dia. Nah, nanti kita akan lihat, maaf ya, ini nanti agak beda dengan yang di PPT. Jadi kita nanti melihatnya di sini. CKPN juga bobo, jadi ini ya. Kita lihat untuk PPT-nya. Ini untuk pengujian deskriptifnya, kemudian ini ada pengujian multico. Nah, kriteria itu multikolinealitas itu ketika korelasi antar variabel X itu lebih dari 0,9. Nah, bisa dilihat di sini kita mendapatkan angka di 0,350. Jadi tidak terjadi multikolinealitas karena korelasi antara bobo versus CKPN itu di angka 0,350, yaitu kurang dari 0,9. Nah, untuk pengujian selanjutnya yaitu kita akan memiliki model. Jadi bisa kembali di view sini tadi. Sebentar, nggak bisa ya, sebentar. Nah, di sini kita freeze name terlebih dahulu ya jika sudah dibaca tadi. Tanggal 2, kemudian multico. Model selengkap boleh, mau 2 gini aja juga boleh sebentar nih. Nah, oke. Kita oke, kita X semuanya ya. Delete yes. Kemudian kita akan melakukan modelnya ya. Kita cari model, yaitu model pertama kita akan melakukan jam, kemudian FEM, kemudian RAM. Ini kita pakai estimate equation. Jangan lupa kita pencetnya di urutan variabel Y, kemudian X1, X2, yaitu ROA
spasi C spasi O spasi CKVN CKVN untuk final optionnya. Jadi kita melakukan jam, jadi kita apply konsistensinya non dan periodenya non, kita oke. Nah ini untuk model jam, kita name jam. Oke. Nah kita akan membaca hasilnya ya. Jam. Nah kemudian jika sudah disimpan tadi, kita akan menguji LM. View, kemudian di koefisien seteran testing ini kita pilih di omitted terhadap LM. Nah di sini kita akan baca terlebih dahulu ya. Kita akan melihat angkanya bagian cross section bagian ini dan bersepakat di mana H0 yaitu model jam lebih baik dibanding model rem, H1-nya model rem lebih baik dibanding model jam. Jadi kita mendapatkan nilai probe di angka 0,379 yaitu lebih dari 0,05. Maka bakal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa jam lebih baik dibanding rem. Ya, kita akan menekan kita freeze, kemudian name 3 LM jam. Kita bisa langsung X saja. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk uji FEM. Oh iya, untuk tadi bisa di copy ya. Kayaknya tadi saya lupa copy. Bisa tadi. Aduh, sorry. Ada panel optionnya, kita pilih fix. Oke. Nah ini bisa untuk ini pengujian FEM ya. Oke, FEM. Dan kita akan menguji kau untuk mengetahui model terbaiknya di apa. Nah ini ya, kita baca terlebih dahulu. CLM uji cow. Nah uji cow kita bagian constant F bagian probe, nilai probe ini. Jadi H0 nya itu model jam lebih baik dibanding model FEM, model H1-nya model FEM lebih baik dibanding model jam. Nah kita memiliki nilai probe di angka 0,001 yaitu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa FEM lebih baik dibanding jam. Jadi untuk uji cow ini yaitu untuk model terbaiknya di FEM. Oke, kita freeze. Ini 4 ya. Oke, 4 uji cow terbaiknya FEM. Kemudian untuk selanjutnya yaitu GREM, schematic equation yang tadi kita bisa paste di sini aja. Pilih random. Oke. Nah ini dia hasilnya. Kita bisa name. Ini rem.
uji Houseman ya. Nah, ini dia hasilnya, kita bakal baca di PPT. Nah, di sini tertera kalau H0 itu model RAM lebih baik dibanding model VAM, H1-nya model VAM lebih baik dibanding model RAM, di mana nilai probabilitasnya yaitu 0,000 yaitu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dapat disimpulkan bahwa VAM lebih baik dibanding RAM. Jadi untuk model terbaik dari uji Houseman itu adalah VAM ya teman-teman. Kita bisa freeze, kemudian name mana name, sorry. Oke, ini bisa kita 5 Houseman. Nah, kita bisa X semuanya ya. Jadi untuk ketiga pengujian ini tadi, yaitu kita dapat disimpulkan kita akan menggunakan metode VAM. Jadi bisa klik 2 kali di bagian VAM. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan model terbaik. Nah, ini untuk model terbaiknya. Kita bisa untuk freeze name. Nah, jadi kesimpulannya ya, uji LAM itu model jam lebih baik dibanding model RAM, kemudian uji kaunya model VAM lebih baik dibanding model jam, dan uji Houseman model VAM lebih baik dibanding model jam, yaitu kita menggunakan model VAM. Nah, ini untuk model terbaiknya ya. Oke, sama. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Sebentar. Take view. Kemudian di bagian nih, result itu bagian histogram normality. Nah, ini dia, kita freeze name aja. Harusnya kita baca terlebih dahulu ya, tapi nggak apa-apa. Normalitas. Hasilnya kita akan membaca di bagian jeruk berbeda, bagian probability di 0,00. Kita lihat untuk PPT-nya. Maaf ya, saya geser di sini. Nah, ini ya. Jadi bisa dibuat H0-nya itu residual berdistribusi normal, kemudian H1-nya yaitu residual tidak berdistribusi normal. Jadi kita melihatnya dari nilai Jacobera sebagai probability, ini berarti nilai prob sama dengan 0,00 itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Terus selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, bisa kita baca terlebih dahulu ya. Nah, di sini jadi kita melihatnya di bagian persebaran LM, bagian probability-nya, yaitu H0 tidak terjadi autokorelasi, H1-nya terjadi autokorelasi, di mana nilai prob, jadi kesimpulannya nilai prob itu 0,180 itu lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan
dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Nah, di sini kita akan melakukan tahapan uji heteroskedasitas. Kita freeze, kemudian name. Oh sorry, kita tadi nggak ada angkanya ya. Ini kan uji yang terakhir itu di normalitas ya. Jadi ini nomor 8 ya, berarti nomor 8 itu autokorelasi. Oh sorry. Tujuh ya. Oke. Autokorelasi X juga. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Sini nih. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa cross section effect with parameter GA plus weight not allowed. Nah, nggak bisa ya. Kita akan melakukan uji Glaser. Kita berikan probe. Nah, kita buka PPT terlebih dahulu ya. Karena uji hetero itu nggak bisa, jadi kita akan menguji menggunakan tahapan uji Glaser pada FEM, yaitu yang pertama kita bisa make residual series, kemudian klik probe, kemudian make residual series, kemudian OK. Kemudian langkah kedua itu hitung nilai mutlak residual, yaitu klik quick, general series, kemudian kita bisa klik untuk aresid sama dengan ABS, sama buka kurung itu resid 01 tutup kurung. Dan untuk yang langkah ketiga itu model-model FEM dengan aresid sebagai variabel dependent, yaitu bisa klik quick, estimate equation, kemudian aresid C bobo CKPN. Nah, ini menggunakan X1 dan X2. Kemudian cross section beli fixed, kemudian klik OK. Dan di sini ada, kita akan mencoba. Nah, kita pilih di probe residual series. Nah, ini kita OK saja. Kita membuka yang baru, yaitu resid 01. Apakah sudah ada? Ya sudah. Dan ini bisa kita X ya Pak. Kemudian langkah selanjutnya kita quick graded series ya, quick graded ini. Nah, ini bisa kita klik menggunakan ini, yaitu aresid sama dengan ABS resid 01. Aresid sama dengan ABS from resid 01. Bisa tutup kurung ini ya. Kita bisa OK. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan model FEM-nya. Quick estimate equation. Quick. Oh sorry. Estimate equation.
resit ya, terlupa resit C lupa CKPN. Panel optionnya cross sectionnya kita pilih ini ya. Oke. Nah, di sini kita bisa mendapatkan untuk uji heteroskedasitasnya ya. Kita freeze name yaitu 9 ya. Hetero. Klik OK, kita X. Kemudian ini kita mendapatkan untuk uji cluster, kita bisa klik name, kita namakan uji cluster, kita OK. Oke, sudah, kita bisa untuk melihat di sini. Sorry. Ini untuk uji terusnya ya. Jadi yaitu nilai probnya Bobo sebesar 0,384 yaitu lebih dari 0,05 dan prob CKPN itu sebesar 0,752 lebih dari 0,05, maka tidak jadi heteroskedastisitas pada model. Ini model terbaiknya kita peroleh. Ya lupa, sorry, kita masih ada satu pengujian yang belum. Sorry, kita bisa di frame ini aja ya. View. Oh sorry, ini cross section. Nah ini dia, kita freeze name. Ujian yang terakhir. Semua langkah udah, kita bisa untuk save. Kita akan membaca untuk hasilnya, yaitu kita akan membuat model umum yang dipilih dari koefisien ini. Jadi model umumnya ROA IT sama dengan 6,617671 ini kita bulatkan menjadi 6,617,618. Kemudian kita min negatif 0,060 1 kali Bobo IT min 0,1728. Maaf, azan ya. Oke, maaf, kita akan lanjutkan lagi. Jadi kita akan mengulangi lagi ya. Jadi kita akan di sini menggunakan metode terbaik, yaitu kita akan menentukan model umumnya, yaitu ditentukan dari nilai koefisien di sini, yaitu jadi ROA IT sama dengan 6,618 min 0,060 1 kali Bobo IT min 0,172 kali CKPN IT plus EIT. Nah, dalam model umum ini karena kita menggunakan model terbaiknya tadi FEM, jadi kita akan menggunakan observasinya akan memiliki efek tersendiri, yaitu
Di model Bank Syariah Mega ini kita menggunakan closing 1, bisa dilihat di sini. Kemudian ada model Bank Muamalat closing 2 dan model Bank Maybanknya itu closing 3. Nah, dengan mempertimbangkan kondisi yang sama dari nilai ROA tadi, nilai ROA tertinggi itu diperoleh dari yang pertama yaitu Bank Mega, kemudian Bank Maybank, dan yang ketiga yaitu Bank Muamalat. Oke, selanjutnya ini ada interpretasi model, yaitu melihat dari nilai koefisien. Nah, kita menggunakan persenan ya di sini. Jadi untuk nilai J itu nilai kosansa sebesar 6,618 menunjukkan bahwa jika bobo dan JKPM dianggap konstan maka rata ROA sebesar 6,618. Kemudian variabel bobo nilai koefisien bobo sebesar 0,060 menunjukkan bahwa bobo memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin kecil bobo maka ROA semakin besar. Jika bobo turun 1% maka ROA naik 0,060% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Kemudian variabel JKPN yaitu nilai koefisien JKPN sebesar 0,173 menunjukkan bahwa JKPN memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin kecil JKPN maka ROA semakin besar. Jika JKPN turun 1% maka ROA naik 0,173% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya kita menggunakan uji T. Nah, H0 sama dengan bobo tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 nya bobo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kita menggunakan variabel bobo ya. Jadi nilai prop itu sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bobo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya Selanjutnya yaitu variabel JKPN. Jadi H0 nya itu JKPN tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 JKPN berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jadi nilai propnya bisa dilihat di sini JKPN di angka 0,530 yaitu lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan JKPN tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya uji F yaitu H0 bobo dan JKPN tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 bobo dan JKPN berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jadi nilai propnya 0,00 itu kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan bobo dan JKPN berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Jadi nilai adjust R² sebesar 0,871 atau 87,1% yang menunjukkan bahwa bobo dan JKPN mampu menjelaskan variasi dari ROA sebesar 87,1% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai analisis regresi data panel dari saya dari kelompok 1. Mungkin jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.